selesai, jangan lupa klik like, berikan komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Hai para pejuang PPPK 2021, selamat datang. Hari ini aku akan membahas tentang soal bahas PPPK. Aku adalah salah satu CPNS guru SD di Kabupaten Sragen dengan skor SKB 360 tertinggi seformasi PGSD. Video kali ini disponsori oleh Kita Lulus. Kita Lulus adalah bimbingan belajar online untuk para pejuang CPNS dan PPPK. Kita Lulus memiliki tentor handal dan berpengalaman di bidangnya, salah satunya yaitu Ibu Salma Abimanyu. Nah, Ibu Salma Abimanyu adalah penulis buku CAT CPNS bestseller, penerima penghargaan penulis paling produktif dari Presiden Jokowi, mentor CPNS dan psikotes sejak tahun 2012, dan penerima penghargaan guru terproduktif tingkat nasional dari PGR. Nah, sesi pembelajaran Kita Lulus menggunakan Zoom maupun WhatsApp sehingga para siswa-siswi dapat melakukan tanya jawab dengan tentor terbaik yang sudah terbukti ahli di bidangnya secara langsung. Kemudian Dik Lulus juga akan mendapat materi, tips and trik, tryout, serta pembahasan yang menarik dan sangat lengkap. Nah, Kita Lulus ada 2 webinar gratis untuk Dik Lulus semua. Pertama, melalui live Instagram pada hari Jumat pukul 7 sampai 7.30 bersama dengan saya dan Kak Maulana. Kemudian tanggal 27 Februari pukul 9 sampai 11 live on YouTube Kita Lulus, kelas online gratis Kita Lulus Kiat Jitu Kerjakan Soal PPPK dengan narasumber Ibu Salama. Nah, Dik Lulus berani aja dulu daftar PPPK 2021 bersama Kita Lulus. Nah, selain itu, Kak Intan akan memberitahukan paket belajar CPNS di Kita Lulus, yaitu paket Pro, kemudian paket Gold, dan juga paket Platinum. Dik Lulus akan mendapat diskon 50% dengan kode promo Intan Purnomo 50. Ingat ya, Intan Purnomo 50. Untuk paket PPK ada paket belajar sampai lulus, lulus baru bayar, dan juga paket Platinum. Segera bergabung ya di Kita Lulus. Nah, Dik Lulus kita akan langsung mulai pembahasan soal PPPK guru. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, pembahasan soal nomor 1 sampai dengan nomor 6. Kemudian sekarang Kak Intan langsung bahas soal di nomor 7. Bersikap adil terhadap sesama dan tidak membeda-bedakan agama di dalam masyarakat merupakan salah satu contoh bahwa Pancasila mengandung nilai A. Instrumental, B. Dasar, C. Praktis, D. Dinamis, E. Efisien. Nah, Pancasila itu sebagai ideologi terbuka itu memiliki 3 nilai. Yang pertama itu nilai instrumental, yang kedua nilai dasar, yang ketiga nilai praksis. Kita mulai dari nilai dasar dulu. Nilai dasar Pancasila itu artinya 5 pokok nilai Pancasila yang tidak dapat diubah, bersifat tetap. Antara lain nilai dasar itu apa saja? Nilai dasar itu yang ada pada sila pertama sampai dengan sila kelima, yaitu nilai ketuhanan, kemudian nilai kemanusiaan, kemudian nilai persatuan, kemudian nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, kemudian nilai yang kedua yaitu nilai instrumental. Berarti ada pada instrumen atau dimensi normatif, yaitu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Contohnya apa itu nilai instrumental itu
itu yang ada pada pembukaan UUD 1945, kemudian ada pada UUD 1945 dan pada tata urutan perundang-undangan. Sedangkan nilai yang ketiga yaitu nilai praksis. Nilai praksis itu artinya apa? Realisasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, realisasinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Nah, bisa saja dengan bersikap adil, dan menghormati hak orang lain, tidak membeda-bedakan, nah dan lain-lain. Berarti pada soal nomor 7 ini kan yang ditanyakan bersikap adil dan tidak membeda-bedakan agama, berarti sudah masuk dalam kehidupan sehari-hari, berarti termasuk dalam nilai praksis Pancasila. Kita lanjutkan di soal nomor 8. Cita-cita bangsa Indonesia dan nilai yang bersifat tetap, antara lain ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Hal tersebut menunjukkan Pancasila mengandung nilai. Nah, apa tadi sudah dibahas ya? Pancasila sebagai dimensi terbuka, kalau ada 5 nilai yang bersifat tetap, itu berarti nilai dasar Pancasila. Kemudian nomor 9. Penulisan partikel pun yang tepat di bawah ini adalah, nah, penulisan partikel pun itu harus diapakan? Harus dipisah apabila, nah, kalau katanya misalnya seperti ini, apapun, malam pun, serupiah pun. Nah, di sini kalau cara mudahnya, apabila pun itu dapat kita ganti dengan saja, maka dipisah. Contohnya gini, apa saja. Nah, ini kan punnya bisa kita ganti dengan kata saja kan. Apa saja permasalahan yang muncul, dia itu dapat mengatasinya dengan bijaksana. Berarti punnya di sini harusnya ditulis begini, apapun. Serupiah pun sudah tidak lagi tersisa di dompet. Serupiah saja sudah tidak lagi tersisa di dompet. Nah, berarti di sini harusnya dipisah. Serupiah, karena kata serupiah pun ini dapat kita ganti dengan serupiah saja, maka serupiah pun dapat kita tulis dengan cara dipisah. Untuk yang opsi C, sekalipun ia belum pernah mengunjungi rumah saudaranya. Berarti pun di sini dapat kita ganti dengan kata saja, sekali saja ia belum pernah mengunjungi rumah saudaranya. Maka penulisan sekalipun adalah dipisah. Nah, pada yang opsi D ini ada pun, itu kita gabung ya. Kalau yang digabung itu katanya antara lain biasanya adalah partikel pun ditulis digabung itu apabila partikel tersebut merupakan unsur dari kata penghubung. Nah, unsur dari kata penghubung apa saja? Antara lain adapun, walaupun, meskipun, bagaimanapun. Nah, ini kita tulis dengan cara digabung. Berarti yang D ini benar. Yang E, jika kita hendak pulang tengah malam pun, nah jika kita hendak pulang tengah malam saja, kendaraan itu masih tersedia. Berarti malam pun di sini seharusnya ditulis dipisah. Jadi yang tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi
keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. 10 tahun terakhir ini, radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintahan, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi adalah bentuk pelanggaran sila keberapa? Nah, di sini kata kuncinya adalah pelanggaran agama. Berarti melanggar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 11. Amnesti dapat diartikan sebagai pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti yang diberikan untuk banyak orang dapat disebut sebagai amnesti umum. Amnesti diatur dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1945 menyatakan bahwa akibat dari pemberian amnesti adalah semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti dihapuskan. Dengan kata lain, sifat kesalahan dari orang yang diberikan amnesti juga hilang. Amnesti diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari, nah di sini ada amnesti, abolisi, ada grasi, ada rehabilitasi. Ini haknya presiden untuk memberikan keempat ini. Nah, cara mudahnya ini gini, AA DPR, GR ma, nah itu ya, Kak Intan ulangi, AA DPR, GR ma. Nah, kalau AA itu artinya apa? Amnesti abolisi itu presiden memberikannya dengan pertimbangan DPR. Tapi kalau grasi rehabilitasi, GR ma, grasi rehabilitasi itu Mahkamah Agung. Yang ditanyakan di sini amnesti, berarti pertimbangan dari DPR. Maaf ya, ini kuncinya yang betul adalah C. Nomor 12 sama ya tadi kasusnya. Di sini tentang grasi. Diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari siapa kalau grasi. Nah, tadi sudah ada singkatannya GR ma. Nah, berarti grasi itu oleh pertimbangan Mahkamah Agung. Jawabannya adalah A. Nomor 13. Perbandingan uang suci dan murni adalah 3:7. Jika uang murni 210.000, maka berapa selisih keduanya? Yang ditanyakan adalah selisih. Berarti di sini nanti isinya selisih. Yang diketahui uangnya murni, yang bawah isinya murni dikali uang murni. Nah, bagaimana mengisinya? Selisih dan murni ini diambil dari nilai perbandingan. Nilai perbandingannya kan suci 3, murni 7. Berarti selisih dari 3 dan 7 adalah 7 dikurangi 3. Per murni yang belakang. 7 dikali uangnya murni, 210.000. 7 dikurangi 3, 4, per 7 dikali 210.000. Ini kita coret 3 ya, 4 kali 3 12, 120.000. Jawabannya ada pada opsi C. 14. Sepotong kayu dengan panjang 4 meter beratnya 18 ons.
Kalau panjangnya 4 meter, beratnya 18 on. Berapa meter panjang kayu yang mempunyai berat 3,15 kg? Ini berapa meter? Nah, ini ons, ini kilogram. Berarti kita ubah dulu ya, kilogramnya ke ons, berarti 31,5 ons. Ons itu sama artinya dengan hektogram. Nah, ini yang ditanyakan adalah X di sini, maka X ditanyakan adalah 31,5 karena X itu kan hubungannya dengan yang ini 31,5 ons per 18 dikali dengan 4 meter. Bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 2, ini 9, ini 2, 31,5 kita kali 2. 5 kali 2 10, 1 kali 2 2 ditambah 1 3, 6. 63 dibagi 9, berarti jawabannya adalah 7 meter. Ada pada opsi C. Soal terakhir yang kita bahas hari ini sampai dengan nomor 15. A, B, dan C mengumpulkan uang untuk membuka usaha berturut-turut 140.000, 180.000, dan 220.000. Pembagian keuntungannya sebanding dengan jumlah modal yang disetorkan. Jika usaha mereka mendapat untung 150.000, berapa keuntungan yang diterima B? Nah, tadi modalnya masing-masing berapa? A-nya 140.000, B-nya 180.000, C-nya 220.000. Ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti A banding B banding C itu adalah 14 banding 18 banding 22. Atau apabila masing-masing kita bagi dengan 2 diperoleh 7 banding 11, 9 banding 11. Jika usaha mereka mendapat untung 150.000, berarti ini keseluruhan untung ya. Keseluruhan untungnya adalah 150.000. Pertanyaannya untung yang diterima B. Berarti sama seperti tadi, yang ditanyakan ditaruh atas per yang diketahui keseluruhan. Keseluruhan dikali nilainya. Saya tulis agak sini ya. B-nya berapa dari perbandingan? 9 per keseluruhan, berarti kita jumlah 7 ditambah 9 ditambah 11 diperoleh 27. Dikali nilainya berapa ini tadi? 150.000. Kita bagi 9, ini 1, ini 3, dibagi 3, 5. Jadi jawabannya berapa? 50.000 ada pada opsi A. Oke, Dik Lulus, sekian pembahasan dari Kak Intan. Jangan lupa ya, klik like, komen, dan subscribe. Dik Lulus dapat melihat link di deskripsi untuk pemberitahuan mengenai grup WhatsApp dan informasi dari Kita Lulus. Terima kasih.